Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ismail Yadi Akmal, NIM 19191020145. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari elektronika daya kelas A. Yang pertama adalah rangkaian uncontrolled rectifier 3 fasa. Rangkaian penyearah tak terkendali atau penyearah merupakan rangkaian yang mengubah sumber tekanan arus bolak-balik AC menjadi sumber tegangan arus arah DC atau tetap. Penyearah terkendali converter merupakan rangkaian yang mengubah sumber tegangan AC menjadi sumber tegangan DC yang dapat dikendalikan atau diatur. Untuk rangkaian dari uncontrolled atau rectifier tak terkontrol 3 fasa, merupakan seperti gambar di berikut, terdapat sumber 3 fasa dan juga terdapat 6 dioda, yang mana memang pada dioda di sini memiliki peran untuk memotong sinyal negatif, karena pada dasarnya sinyal AC itu berbentuk sinusoidal. Nah, gelombang negatif di bawah nanti akan diblokir oleh dioda ini, sehingga akan menghasilkan rangkaian yang searah. Kemudian beban R atau resistif dan juga L di sini nilainya juga akan disesuaikan. Beberapa manfaat tentang uncontrolled rectifier 3 fasa. Yang pertama, tegangan outputnya yang dihasilkan lebih tinggi. Yang kedua, output lebih halus dengan riak yang lebih rendah. Ketiga, frekuensi riak lebih tinggi yang menyederhanakan penyaringan. Dan yang keempat adalah efisiensi keseluruhan lebih tinggi. Langsung saja mari kita coba pada rangkaian. Ya, kita perhatikan di sini terdapat rangkaian penyearah tidak terkontrol dengan sumber input sebesar 220 VRMS dengan frekuensi 50 Hz. Di sini kita beri tegangan pada setiap inputan untuk mengetahui tegangan input sebelum CD disearahkan. Nah, kemudian terhubung dengan dioda, kemudian di sini nanti akan ada tegangan A yang merupakan tegangan output yang akan terukur, dan juga ada parameter arus juga. Di sini kita menggunakan nilai dari resistor 1 kilo ohm, dan di sini terdapat 2 jenis yang akan kita gunakan, yaitu kita menggunakan beban resistif saja dan juga menggunakan beban resistif serta induktif dengan masing-masing nilai induktifnya. Di sini kita memakai 25 Henry, dan untuk R2-nya kita pakai nilai 13 kilo ohm. Kita nanti akan lihat perbedaannya. Kita langsung saja simulasikan. Oh ya, di sini dapat dilihat bahwasanya pada parameter input kita masih melihat adanya 3 gelombang 3 fasa di sini. Kita stop. Nah, di sini kita masih melihat adanya gelombang 3 fasa. Kemudian kita coba atur, kita hilangkan untuk PR 1, 2, dan 3. Kita sisakan PR 4. Nah, bisa kita lihat di sini tersisa tegangan yang positif saja, sehingga di sini dapat kita lihat tegangannya, yaitu tegangan tertinggi ada 3. Tegangannya ada di nilai 303 volt ya. Dan ini sudah nggak ada negatifnya, karena tadi sudah diblok oleh dioda. Seperti itu. Untuk arus ini juga sama. Jadi arus sesuai dengan posisi kita kasih lagi maksimumnya 400 ya.
Nah, seperti ini tampilannya. Oke. Ya, jadi tegangannya bernilai di angka 300 volt. Itu untuk kita menggunakan dioda dan menggunakan resistor dan induktor. Bagaimana jika kita menggunakan resistor saja? Kita coba kita jalankan. Kita perhatikan ya. Ya, kita stop. Nah, di sini kita bisa lihat hilangkan dulu untuk yang sumber 3 fasanya. Ini dapat kita lihat ya, untuk ketika tidak menggunakan induktor, maka arus di sini nilainya nggak stabil mengikuti tegangan. Jadinya agak banyak ya. Kita coba run. Kita hilangkan PR1, PR2, dan PR3. Nah, bisa dilihat ya, arusnya di sini agak tidak sebagus tadi yang ada induktor. Jadi fungsi dari induktor itu untuk menselaraskan antara tegangan dan juga arus. Jadi ketika tegangan naik, maka arusnya juga akan naik. Begitu juga seterusnya. Seperti itu. Ini untuk yang rangkaian uncontrolled rectifier 3 fasa. Itu perbedaan menggunakan beban resistif dan juga menggunakan beban resistif serta induktif. Kita coba play lagi. Kita ganti. Nah, ketika diganti, maka gelombang output akan lebih stabil dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di buck boost converter. Buck boost DC atau DC converter adalah jenis converter DC to DC yang output tegangannya dapat diubah menjadi lebih tinggi ataupun lebih rendah dari tegangan inputnya. Hal ini karena buck boost converter itu sendiri nanti merupakan gabungan dari boost converter dan buck converter. Jadi kita dapat mengatur tegangan DC-nya, outputnya itu apakah lebih tinggi atau lebih rendah dengan memanfaatkan switching seperti itu. Untuk rangkaian sendiri seperti ini, kita menggunakan switching. Oke, nah apa sih buck boost converter? Itu tadi prinsip kerjanya ketika switch close, maka dengan input langsung terhubung dengan induktor. Sehingga energi terkumpul pada induktor pada saat yang sama, kapasitor menyuplai energi ke beban. Kemudian ketika switch open, maka induktor terhubung dengan output dan juga kapasitor, sehingga energi ditransfer dari induktor ke kapasitor dan beban. Buck boost converter memiliki polaritas tegangan output terbalik dari tegangan input. Jadi di sini kita memanfaatkan duty cycle atau PWM untuk mengatur apakah nanti outputnya itu lebih besar ataupun lebih tinggi. Jadi kita mengaturnya menggunakan duty cycle, yang mana duty cycle itu dibuat dengan menggunakan switching. Nantinya jadi dari saklar itu kita membuat rangkaian itu mati hidup dengan durasi tertentu. Nah, di sini kita menggunakan tegangan awal dan juga perubahan tegangan yang kita inginkan itu berapa sih? Kita menggunakan rumus seperti ini. Jadi, agar nanti rangkaian itu dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari yang kita inginkan. Jadi untuk menentukan nilai kapasitor, menggunakan rumus C sama dengan V max 1 dikurangi D, Fx delta V dikalikan dengan R. Nah, rumus masing-masing seperti digambar, ada V min, V max, V min, delta V-nya. Kemudian begitu juga dengan induktor, kita juga perlu mengetahui
seberapa nilai induktor dan juga perubahan induktornya. Kemudian rangkaiannya sendiri kurang lebih sama. Kita lihat untuk simulasinya untuk simulasi buck boost converter. Kita split, kita play ya. Di sini kita menenangkan nilai. Kita pause. Ya, bisa dilihat di sini. Jadi tadi tegangannya dari naik langsung turun ya. Langsung turun, dan seiring berjalannya waktu tegangan itu terus naik sesuai dengan lamanya waktu. Kita perhatikan di sini terus naik untuk tegangannya, harusnya juga naik. Di sini kita menggunakan tegangan input 20 volt, kemudian induktor 120 mikrohenry, kapasitor 335 mikrofarad, dan resistor 100 ohm. Dengan sumber di sini V2 sebagai pembangkit, itu pembangkit pulsa dan 100 volt dan 190 kHz. Nah, di sini kita sudah hampir mencapai tegangan konstan ya. Di sini tegangannya sudah konstan, yaitu sekitar 19 volt. Nah, kita perhatikan bahwasanya sebelumnya itu menarik ya, karena dari tinggi kemudian turun dan lama-lama menyesuaikan sesuai dengan output yang kita inginkan. Kemudian kita lanjut. Jadi kita dapat mengatur tinggi atau rendahnya sebuah buck boost converter itu dengan kita mengatur duty cycle dengan mengubah nilai induktor, resistor, dan kapasitor sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan yang telah kita lakukan. Dan nanti di sini duty cycle juga akan menyesuaikan. Kemudian cycle converter. Apa sih cycle converter? Cycle converter itu mengubah tegangan konstan yang memiliki frekuensi konstan ke bentuk gelombang lain dengan frekuensi yang lebih rendah, dengan mensintesis bentuk gelombang kurang dari segmen pasokan AC tanpa peratara atau DC. Jadi untuk cycle converter ini itu tanpa mengubah jenis sinyalnya tetap sama AC, tapi yang kita ubah adalah frekuensinya. Jadi di sini kita lihat frekuensi dalam waktu sekian, waktu 1 detik terdapat 1 gelombang, namun dalam waktu tertentu terdapat 2 gelombang, sehingga frekuensinya bisa kita atur. Aplikasi cycle converter sendiri itu perubahan frekuensi ini digunakan di berbagai banyak industri. Salah satunya ada pabrik penggilingan, mesin cuci, main winder, saluran listrik, masukan tenaga pesawat, generator, dan sistem bergerak kapal. Fungsinya untuk apa? Ya kebanyakan untuk mengontrol kecepatan. Jadi dari perubahan frekuensi itu nanti akan dapat kita mengontrol kecepatan dari mesin-mesin yang kita gunakan cycle converter. Jadi dari sana kita dapat mengatur kecepatannya melalui perubahan frekuensi yang kita lakukan. Untuk rangkaiannya seperti ini. Ya, kita langsung aja ke simulasinya. Ya, ini untuk simulasi dari cycle converter yang satu fase. Di sini ada beberapa komponen, ada dioda berjumlah 12. Inputnya kita V1 di sini 5 volt. Kita jalankan. Ya,
Kita lihat di sini perbandingan antara VA input dan VA outputnya. Kita coba lihat lebih detail lagi dengan menghilangkan beberapa nilai. Nah, untuk arusnya sendiri, untuk yang input harus naik ketika tegangan itu naik. Nah, ini untuk gelombang input dan outputnya. Nah, jadi frekuensinya, tegangannya untuk arusnya berbeda. Jadi ini tegangannya bawah, tegangannya atas. Kemudian untuk yang 3 fasa, kita lihat. Ya, di sini kita dapat melihat ya, untuk input dan outputnya. Jadi untuk yang ungu ini merupakan input, kita bisa perhatikan nilai dari frekuensinya itu berubah. Tapi tetap bentuk gelombangnya adalah bentuk gelombang sinusoidal. Jadi itu dari cycle converter sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.